Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Rabu 25 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema Gereja yang Merawat. Satu ungkapan umum berkata kurang lebih begini. Engkau tidak akan pernah bisa memenangkan argumen dengan orang yang selalu berpikiran negatif. Mereka hanya ingin mendengarkan apa yang cocok di hati dan mau membalas serta mendebat saja. Ungkapan ini cocok dengan gambaran orang-orang Farisi yang mengikuti gerak layan Yesus untuk menemukan kesalahannya. Orang-orang Farisi tersinggung dengan perkataan Yesus tentang peristiwa kesembuhan orang yang buta sejak lahir, pasal 9. Dalam situasi itu, Kristus melanjutkan pengajaran bertemakan domba dan gembala, yang selaras dengan tema peribadahan hari-hari Sabat orang Israel menjelang hari raya pentahbisan Bait Allah. Dari kitab Yehezkiel pasal 34. Yesus menegur para pemimpin Yahudi menggunakan istilah pencuri, perampok, dan gembala upahan karena mereka mengabaikan tugas. Alih-alih merawat dan merengkuh, mereka melemparkan umat yang menderita dari persekutuan. Perumpamaan di seputar kandang domba diangkat untuk mengembalikan hakikat gembala sebagai penjaga dan pelindung domba. Karena orang-orang Farisi tidak mengerti, Yesus menggunakan metafora pintu. Ia adalah pintu yang menolong mereka mengalami pencerahan tentang bagaimana seharusnya memperlakukan orang atau umat. Yesus sebagai pintu mengantarkan gembala menjumpai domba-domba. Setelah gembala atau para pemimpin agama dan domba atau umat menyatu, rekonsiliasi, Yesus membukakan pintu agar mereka melihat jalan menuju padang rumput yang hijau, gambaran kerajaan Allah di dunia. Shalom. Saudara terkasih, terkadang kita mesti mendengar ajaran dan teguran yang tidak ingin didengar dari seorang gembala, orang tua, pelayan, guru, dan lain-lain, demi perbaikan diri. Selain itu, dari perikop ini kita diajak untuk meneladani Yesus Kristus Sang Pintu, karena sikapnya, perlakuannya, empatinya, dan ajarannya yang keras itu membuat kita peka
tentang bagaimana seharusnya memperlakukan sesama dan merawat yang terluka. Doa pagi ini, Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi sang pintu yang membukakan kebenaran bagi kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.